Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqwa rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, dan juga seluruh sahabat-sahabat kita dari kru Roja yang insyaallah semuanya senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita tersenyum, bergembira dan bersyukur. Alhamdulillah, dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus bisa meningkatkan keimanan kita, menambah kualitas diri kita. Ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, subhanallah, kita yang hidup di dunia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang zahir, juga alhamdulillah telah diberikan oleh Allah nikmat yang batin, nikmat ma'nawi, nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah. Itu nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Sore hari ini kita masih mantap mengatakan amsayna ala fitratil Islam. Kita masuk sore hari ini masih dalam keadaan fitrah Islam. Lalu alhamdulillah, masya Allah, kita pun insya Allah senantiasa terus menjaga keimanan kita. Dan tentunya Allah lah yang menjaga keimanan kita. Hakikatnya. Dan kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang taat. Istiqamah di atas ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang subhanallah bukan semakin mudah untuk menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah di tengah gelombang syubhat yang luar biasa, juga gelombang syahwat yang senantiasa menerpa kita. Subhanallah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian bertambah syukur kita, alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita mendapatkan perkara yang bisa menjaga dan menjadi safety untuk keimanan dan keislaman kita. Dan bisa menambah kebaikan, keimanan dan keislaman kita beserta kekuatannya. Yaitu tidak ada lain, Allahu Akbar, ketika Allah mudahkan kita talabul ilmi. Itu dengan Allah memudahkan kita talabul ilmi. Subhanallah, ketahuilah, wallahi tidak ada safety, tidak ada penjaga
secara sebab yang menjaga keimanan kita dan kekuatan keimanan kita kepada Allah dan senantiasa bertambahnya iman kita kepada Allah, kecuali kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu lah yang bisa penjaga dan penambah keimanan kita. Ilmu agama. Subhanallah, karena itu subhanallah, talabul ilmi bagi seorang muslim adalah perkara primer, perkara utama. Jangan diremehkan. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah subhanallah mengatakan al-ilmu minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Atau dalam perkataan lainnya bimanzilatir ruhi minal jasad. Kedudukan ilmu dalam keimanan seseorang seperti kepala di dalam jasad atau seperti ruh di dalam jasad. Fala imana liman la ilma lah. Maka subhanallah tidak ada iman atau tidak ada iman yang sempurna bagi yang tidak memiliki ilmu. Ketahuilah kaum muslimin, ya, seluruh perbuatan apapun yang sifatnya maksiat kepada Allah, dari mulai syirik dengan berbagai macam kesyirikan yang dilakukan, begitu juga bid'ah, Allahu Akbar. Ya, beragama, beramal, berpemahaman dalam agama yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga maksiat-maksiat. Ya. Tidak ada lain kecuali disebabkan karena kejahilan. Kekurangan ilmu dan mengikuti hawa nafsu. Ajakan syaitan. Kurangnya cahaya Allah pada dirinya. Kurang kuatnya cahaya Allah pada dirinya. Apalagi terkait tentunya Allahu Akbar. Urusan akidah, urusan tauhid, urusan keimanan kepada Allah. Yang ini merupakan dasar dan pondasi dalam keislaman seseorang. Maka ini perkara yang lebih darurat untuk kita jaga. Sehingga subhanallah, dalam hal ini talabul ilmi, menuntut ilmu, juga yaitu kepentingannya lebih darurat. Maka alhamdulillah, alladzi hadana li hada, kita bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan jalan kita ini, menunjukkan kita jalan hidayah, hidayatul ilmi wa hidayatul amal. Itu hidayah ilmu dan juga hidayah amal. Maka semoga Allah SWT senantiasa ya menambahkan kepada kita ilmu, Rabbul Rabbi zidni ilma, dan kita terus semangat dan istiqamah di atas jalan talabul ilmi. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Para ikhwah sekalian rahimakumullah. Na'am, alhamdulillah. Perjumpaan kita tentunya masih dalam pembahasan kitab Mubarak, insyaallah. Kitabun Mubarak, ya, yang isinya pembahasan tentang fondasi keislaman kita, tentang tauhid, tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah, dan segala perkara yang terkait dengan perkara-perkara iman dari kitab Sulamul Usul, ya, Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah, yang beliau syarahkan sendiri dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Tayyib. Ikhwani billah rahimakumullah dan akhinal karim ahsan, kita masih pada bait-bait yang lalu telah dibaca. Tapi tidak mengapa, mungkin diulang lagi ahsan pembacaannya. Awwal wajibin 'alal 'abidi, ya, 3 bait. Awwal wajibin sampai isbatu dzati rabbi. Ada Ustaz Ihsan? Naam Ustaz. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatul rahmani bitauhid. Idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayyaman yafhamu. Itsbatu dzati rabbi jalla wa 'ala asma'ihil husna wa sifatihil 'ula. Hafizakallah, jazakallah khair. Tayyib, na'am. Bait atau 3 bait ini kalau antum mengulang pada pembahasan yang pembahasan yang lalu sudah kita baca, namun tentunya kita ingin sempurnakan karena pada kesempatan yang lalu penjelasan masih terfokus kepada tauhid rububiyah dan secara umum tauhid asma wa sifat, secara umum saja. Baik, kita ulang ya apa yang dibaca dan kita terjemahkan.
sebelum kita syarahkan lebih lanjut ya. Qala al-mu'allifu awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid. Kewajiban pertama atas seorang hamba, ma'rifatur rahmani bitauhid. Itu mengenal Allah Ar-Rahman bitauhid, dengan mentauhidkan. Jadi ini adalah kewajiban pertama. Dan ini kesepakatan seluruh ulama. Ahlus sunnah ya. Yang bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf. Mengikuti Nabi dan para sahabatnya bahwa ilmu yang paling pertama yang wajib diketahui oleh seorang hamba yaitu ilmu mengenal Allah. Dengan mentauhidkannya. Ya. Naam. Idh huwa min kullil awamir a'zamu, kata beliau. Dikarenakan huwa, maksudnya tauhid itu dari seluruh perintah Allah, perintah yang paling agung. Naam. Sahih. Kalau kita tanyakan atau kita ditanya apa perintah terbesar, teragung, terdahsyat dari perintah Allah? Tauhid. Sebelum perintah yang lain. Sebelum perintah salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Naam, dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya, Allah telah menetapkan dan memerintahkan bahwasanya agar kalian tidak menyembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dialah zat satu-satunya yang berhak disembah, sebagaimana Dia zat satu-satunya Allahu Akbar, pencipta, pengatur dan pemilik seluruh alam semesta ini. Dari yang paling besar arsy Allah sampai yang paling kecil debu, bahkan ada yang lebih kecil dari debu diciptakan oleh Allah. Ya. Naam, dan Dia yang mengaturnya. Dia yang memilikinya subhanahu wa ta'ala, sehingga Dialah yang berhak disembah. Ya. Sehingga larangan terbesar pun, kalau tadi perintah terbesar, maka larangan terbesar pun adalah apa? Sesuatu yang menghancurkan tauhid. Ya, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bagi Allah tandingan. Baik, kata beliau, wa huwa naw'ani ayaman nafhu. Wa huwa tauhid, huwa kembali kepada tauhid, naw'an, terbagi dua. Aya artinya ya. Salah satu huruf nida ya. Wahai man yafhamu, yang memahami. Baik yang sudah memahami atau yang mau memahami. Fi'lul mudhari'. Halan wa mustaqbalan. Baik yang sudah memahami atau yang yaitu mau memahami. Bahwasanya tauhid terbagi dua. Tauhid yang pertama, kata beliau, isbatu dzati Rabbi Jalla wa Ala. Yaitu menetapkan Dzatur Rabb. Dzatur Rabb Jalla wa Ala. Menetapkan Dzatur Rabb, zatnya Rabb. Zat Allah yang memiliki sifat rububiyah. Rabb. Ya. Jadi menetapkan zatnya Allah. Allah mawjud. Allah ada. Dan kita wajib yakini. Bahkan tentang adanya Allah tidak bisa dinafikan hatta oleh fitrah manusia. Jangan akalnya, fitrahnya. Apalagi dalil tentunya. Baik dalil secara Qur'aniyah maupun secara kauniyah. Ya. Dan subhanallah, bahkan fitrah seluruh manusia menetapkan adanya Allah kecuali orang-orang yang juhud. Orang-orang yang ya mengingkari, dan mereka mengingkari fitrah mereka sendiri. Orang-orang ateis. Ya. Orang-orang ateis, orang-orang dahriyun yang naudzubillah, ya,
disebabkan kesesatan mereka yang sangat jauh, dhalalan ba'ida, subhanallah, sampai mengingkari adanya Allah. Ini jahilnya luar biasa ini. Padahal tadi secara fitrah mustahil, wajahadu biha, mereka mengingkari tentang itu adanya Allah. Sebetulnya wastaiqanatha anfusuhum, sebetulnya hati kecil mereka yakin. Hanya saja dulman wa uluwa, kezaliman dan kesombongan, sehingga mereka tidak mengakui adanya Rabb sebagaimana Fir'aun. Ya, bahkan dia mengaku dirinya Rabb, na'udzubillah. Wallahi itu adalah ya kesombongan yang dia ya miliki, walaupun sebetulnya tadi hari kecilnya meyakini adanya Allah. Dan Allah itu Rabb. Rabb yang berarti yang berbuat di alam semesta ini. Yang berbuat di alam semesta ini. Dari mulai menciptakan, mengatur seluruh alam semesta, dan memiliki. Ini ya, inti makna Rabb itu ya, yang penghulu makna Rabb 3, menciptakan, mengatur, bahkan termasuk duduknya kita di sini hari ini. Kapan ajal kita, rizki kita berapa, ya, apa yang terjadi di alam semesta ini, Allahu Akbar, dari kebaikan dan bencana. Wallahi, begitu juga siang dan malam, ya semuanya ada dengan pengaturan Allah. Yang hidup, yang mati, yang sakit, yang sehat, yang kaya, yang miskin, yang mudah, yang sulit, dan seterusnya ada pengatur Allah. Kenapa? Karena Al-Malik, karena yang memiliki seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ya, milik Allah seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, yang berada di antara keduanya, dan di bawah bumi juga milik Allah. Tidak ada milik kita. Ya, maka kita menetapkan adanya Allah, dan Dia memiliki, dan dialah rububiyah, memiliki rububiyah. Ya, yang mengatur, yang berbuat yang sebenarnya. Lalu Asma'ihil Husna, begitu juga menetapkan bagi Allah Asma'ihil Husna, nama-namanya yang indah, yang sangat bagus. Allah. Semoga kita bertemu dengan Allah. Zat yang memiliki nama-nama yang Asma'ihil Husna. Nama-nama yang begitu husna, begitu indah. Sifatihil ula, dan sifat yang tinggi. Namanya yang indah dan sifatnya yang tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan tentang rububiyah, nah ini adalah macam pertama ya. Macam pertama dari tauhid. Ya, yaitu kata beliau tadi tauhid terbagi dua ya. Yang pertama tauhid yang ini. Tauhid menetapkan adanya Allah dan rububiyah Allah serta nama dan sifat. Sebagian ulama membagikan dua, mencabangkan dua dari sini. Itu rububiyah dan asma wa sifat. Sebagian menjadikan ini satu. Tentang tauhidul ma'rifati wal isbat. Namanya tauhidul ma'rifati wal isbat. Mengenal dan menetapkan Allah. Ya. Lalu nanti tauhid yang setelahnya tauhidul qasdi wat talab. Ya, tauhid itu yang sifatnya menjadi tujuan kita dan perbuatan kita, yaitu Allah yang berhak disembah, atau dikenal dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Maka ini tauhid yang kedua. Namun sebagian menjadikan itu sebagai tauhid yang ketiga. Tidak mengapa, ya, karena intinya bahwasanya menetapkan pada diri Allah ada rububiyah, Dia ada Rabb yang berbuat di alam semesta ini, tidak ada yang berbuat kecuali Dia. Yang kedua yaitu tauhid al-asma'i was sifat. Yang ketiga tauhidu keberhakannya Dia disembah oleh hamba, dalam perbuatan hamba, dalam beribadah tidak boleh kecuali kepada Dia, yaitu tauhidul uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon izinkan pada kesempatan sore hari ini
Kita akan membahas sedikit tentang Asma'ullahi Azza wa Jalla. Sekilas tentang Asma'ullah. Ya, Allahu Akbar. Luar biasa. Teman-teman dan jamaah semuanya. Wallahi, tidak akan sempurna pengenalan antum kepada Allah. Pengenalan yang semakin membuat antum cinta. Semakin membuat antum mengagungkan, membesarkan. Ya Allah Subhanahu wa taala kecuali antum dengan mengenal nama. Subhanallah. Kita ketika melihat atau membaca nama-nama Allah, mengetahui nama-nama Allah, kita akan wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Saking kita akan mengagungkan Allah. Bahkan juga mungkin ada rasa takut. Penuh dengan pengagungan dan cinta. Dan kita akan tenang. Ya, akan tumakninah. Subhanallah, ketika kita mengetahui dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwah? Karena nama-nama Allah, nama-nama yang indah. Allahu Akbar. Dan di antara keindahan, dan ini menjadi sebab kenapa nama Allah disebut husna, balighatun fil husn. Sangat bagus. Kenapa? Karena di setiap nama Allah terkandung di dalamnya sifat yang sangat tinggi. Beda dengan sama kita nih. Ya. Namanya Soleh, maling ayam dia. Ya, namanya Soleh, tapi ternyata toleh dia. Iya kan? Namanya Solehah, Allahu Akbar. Tapi nggak pakai jilbab dia. Tidak menutup aurat misalkan, namanya Salihah. Mungkin tidak? Mungkin. Bahkan katakan namanya sempurna soleh, dan dia soleh. Wallah, pasti melakukan dosa itu. Benar nggak? Bani Adam. Ya? Bani Adam tidak ada yang sempurna. Namanya misalkan apa? Namanya siapa, Zat? Khairul Bariyah misalkan. Wah, gagah tuh ya. Sebaik-baik makhluk. Woi, hebat. Namanya Khairul Bariyah. Tapi tidak mesti ya sifatnya betul-betul Khairul Bariyah. Baik, ma'asal muslimin rahimakumullah. Adapun nama Allah, Allahu Akbar, yang dikabarkan oleh Allah SWT pada dirinya bahwasanya dia memiliki asma'ul husna, maka ma'asal muslimin, Allah sangat indah, sangat dahsyat. Dan oleh karena itu tadi, Masya Allah, ikhwani, kalau antum lagi galau, baca saja nama-nama Allah. Dengan kita pahami maknanya, dalami isi kandungannya, ya, insya Allah hilang kegalauan kita. Kalau kita ragu tentang Allah, ya, tentang kekuasaannya, tentang kegagahannya, tentang keagungannya, tentang kebesarannya, baca saja nama-nama Allah. Dan boleh saya katakan bahwa jamaah sekalian, seluruh perkara atau cabang tauhid yang tadi disebut rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sebetulnya semuanya ada dalam nama-nama dan sifat Allah. Sekali lagi, seluruh cabang itu sebetulnya ada dalam nama-nama dan sifat Allah. Sehingga pengenalan kita kepada Allah akan gagah, baik dari sisi rububiyah, begitu juga uluhiyah, ketika kita mengenal nama Allah. Contoh, keberhakan dia disembah, Allah. Yang kita tidak boleh menyembah kecuali Allah. Kenapa? Karena yang bernama dengan Allah hanya dia. Ada nggak di alam semesta ini makhluk yang menamakan dirinya Allah? Ada nggak? Ada tidak? Tidak ada. Yang memiliki nama Allah cuma dia. Sementara Allah itu apa artinya? Allah itu disingkat ya, dengan singkat saja, artinya ma'luh. Dari kalimat aliha ya'lahu ilahatan. Ma'luh. Ma'luh itu apa artinya? Ma'bud. Yang berhak disembah. Ya. Makanya aneh kalau ada
manusia menyembah selain Allah, padahal tidak ada yang memiliki nama Allah kecuali Dia, Allah. Ya, berarti subhanallah. Taib. Kemudian ayul ikhwan rahimakumullah, kita mengatakan tauhid rububiyah, Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah memberikan keselamatan, Allah semuanya ada di mana? Di nama Allah. Al-Khaliq, betul? Ar-Razik, terus Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, terus. Ya, adanya dalam nama Allah. Makanya Allahu Akbar, ayul ikhwah. Jangan remehkan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah. Nah, maka di sini Ahlus Sunnah ma'asyal muslimin, kita Ahlus Sunnah di atas manhajus salaf, salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok hamba Allah. Ya, Ahlus Sunnah adalah tadi itu ya, Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf, yang berpemahaman seperti pemahamannya para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mereka berada di tengah dalam bab ini. Berada di tengah dalam bab ini. Ya. Antara bab yaitu Mu'attilah dan Musyabbihah. Mu'attilah dan Musyabbihah. Apa itu Mu'attilah, Ustaz? Mu'attilah yang na'udzubillah meniadakan, menafikan nama Allah. Allah tidak memiliki nama dan sifat. Dengan fiktor mereka, dengan ya asumsi mereka bahwasanya kalau Allah punya nama dan sifat, katanya nanti Allah sama dengan makhluk. Sementara Allah tidak boleh sama dengan makhluk, akhirnya mereka buang tidak ada nama dan sifat Allah. Ya, itu Mu'attilah. Yang kedua, kelompok Musyabbihah. Apa Musyabbihah? Yaitu yang mereka menetapkan bagi Allah nama dan sifat, tetapi mereka samakan nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk. Na'udzubillah. Sebetulnya mereka juga Mu'attilah sebetulnya. Meniadakan nama yang hakiki bagi Allah, yaitu ketidaksamaan Allah dengan makhluknya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, mereka mengatakan nama Allah dan sifat Allah seperti sifat makhluk. Ya, Allah alim seperti alimnya makhluk. Allah mendengar seperti mendengar makhluk. Allah melihat, na'udzubillah. Kedua kelompok ini adalah kelompok ilhad. Ya, kelompok yang menyimpang ya dari pemahaman yang sahih dalam memahami nama Allah. Allah katakan ya, dan Allah sudah ingatkan itu dalam surat Al-A'raf. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ya, tinggalkan orang-orang yang ilhad, yang menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah? Ayul ikhwah rahimakumullah, maka Ahlus Sunnah ya yusbitu ma asbatahu Allahu li nafsihi. Di sini saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh al-mu'allif dan syarahnya. Kata beliau, hiya allati asbataha ta'ala li nafsihi. Yaitu kita menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan li nafsihi pada dirinya. Ya wa asbataha lahu abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh hamba dan rasulnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifat, dari nama dan sifat, tanpa kita ta'til wala tashbih, tanpa kita meniadakan, naudzubillah, atau menyerupakan, atau takyif. Nanti akan kita jelaskan takyif, ya, mengetahui bagaimana bentuk dan cara, ya, atau takwil. Takwil yang artinya merubah, baik berupa lafadznya maupun merubah maknanya. Ya, maka intinya bahwasanya Ahlus Sunnah mengimani bahwasanya Allah memiliki nama.
Dan sebagaimana Allah juga memiliki sifat. Dari mana kita ketahui nama dan sifat itu? Tentunya Allah Maha Gaib. Ya, perkara yang gaib tidak mungkin kita temukan atau kita ketahui dengan akal. Perkara yang gaib tidak mungkin kita ketahui dengan perasaan. La. Sebagaimana kalau antum anak tanya ya. Ya kalau antum anak tanya sekarang, siapa nama kakek anak dari ibu? Ayo. Ada yang tahu tidak di sini? Tidak ada, gaib. Ya, nggak ada antum yang tahu nama kakek anak dari ibu siapa? Nggak ada yang tahu. Gaib itu bukan gaib yang mutlak, nisbi. Gaib yang nisbi saja antum tidak bisa jawab. Bagaimana gaib yang mutlak? Perkara gaib itu tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui kabar. Dan kabarnya harus shadiq. Kabarnya harus benar, jujur, tidak ada kedustaan atau keraguan. Walillahil masalul a'la, ya, maka perumpamaan Allah lebih tinggi daripada itu. Kalau anak katakan sekarang, nama kakek anak dari ibu misalkan Muhammad. Siapa Pak? Siapa? Muhammad. Awas, antum jangan tetapkan nama yang lain. Antum tambah, antum kurang, antum rubah. Oh, namanya enggak, kayaknya Ahmad deh. Lah, Muhammad. Hah? Oh, Muhammad Soleh. Enggak boleh, Muhammad. Oh, enggak, cuma Muh. Ya, atau Mamad. La, Muhammad. Kita tetapkan sesuai dengan kabar. Ya, kita tetapkan sesuai dengan kabar. Sekali lagi, kaidah kaum muslimin, jamaah sekalian, sekali lagi, kaidah perkara gaib, ya, baik tentang Allah maupun tentang yang lainnya, bila wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri, perkara tentang surga, tentang neraka, tentang nanti apa yang terjadi di akhir zaman, tanda kiamat, semua ya perkaranya gaib, semua perkara yang gaib tidak bisa dengan akal. Namun dengan khabar as-sadiq. Ya. Nah, namun dan tentunya gaib di atas seluruh gaib adalah Allah. Gaib di atas seluruh gaib adalah Allah. Dan tidak ada yang mengetahui tentang dirinya kecuali dirinya. Ya, wallahi tidak ada yang mengetahui tentang dirinya kecuali dirinya. Atau yang dikabarkan olehnya tentang dirinya. Siapa yang dikabarkan olehnya tentang dirinya? Alimul ghaibi wasyahadati fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Ya, Allah tidak nampakkan perkara gaib kepada siapapun kecuali yang diridhoinya dari bangsa Rasul. Hah? Maka Allah mengabarkan tentang dirinya kepada para rasulnya, terkhusus kekasih kita Rasulullah SAW. Maka ma'asyal muslimin, inilah sumber dari mana kita mengetahui perkara ini. Berarti tidak ada kita dapatkan ya tentang nama dan sifat Allah kecuali melalui kabar Allah tentang dirinya, dan sudah datang kabar itu melalui apa? Al-Quran. Allah dari A sampai Z, sebetulnya Quran itu mengabarkan tentang dirinya. Tentang siapa dia, namanya siapa, sifatnya apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dicintainya, apa yang dimurkainya. Ya, subhanallah, apa konsekuensi dari kita mentaati atau mengkufurinya. Semua tentang Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Bahwasanya seluruh isi kandungan Al-Qur'an adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengabarkan tentang dirinya kepada siapa? Kepada Muhammad SAW. Bahwasanya innallaha jamil, contoh. Kalimat al-jamil enggak ada dalam Al-Qur'an. Kalimat al-jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jamal. Allah sangat indah dan bagus dan sangat mencintai yang bagus dan indah-indah. Jamil, di antara sifat Allah al-jamil, maha indah, maha bagus, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dan seterusnya ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ya alhamdulillah, inilah kebersihan, ya, kebersihan akidah Ahlussunnah, di mana akidah mereka sebagaimana kata Allah mengatakan akidah itu bukan milikku, bukan milik yaitu manusia yang lain atau ulama yang lain. La, akidah itu milik Allah. Ya, maka kita mengambilnya dari sumbernya yang shadiq, yang tidak akan ada kebatilan dan kebohongan di sana, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah datang, maka kita tetapkan bagi Allah sesuai dengan yang datang. Ya, numirruha kama ja'at. Ya, nu'minu bima ja'at. Kita beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tanpa kita tambah, tanpa kita kurang, tanpa kita rubah, tanpa kita serupakan dengan makhluk. Ya, subhanallah, dengan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin, secara umum kabar tentang kepemilikan Allah, Allah memiliki Asmaul Husna, datang dalam banyak ayat. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dalam surat Al-Isra ayat 110. Dalam surat Thaha ayat 8. Ya. Dalam surat Al-Hasr apalagi itu di belakang tuh. Masya Allah di akhir surat Al-Hasr. Ya. Dalam surat itu Al-A'raf ayat 180 Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jelas? Kata Allah memiliki nama-nama yang husna. Maka beribadah dan berdoalah kalian dengan nama tersebut. Allahu akbar. Fad'uhu biha. Lalu kata Allah wadarul ladzina yulhidun, tinggalkan orang-orang yang menyimpang, yang sesat fi asma'ihi, dalam nama-nama Allah. Berarti ada, Allah sudah akan kabarkan. Allah kabarkan ada orang-orang yang mulhid. Akan ada orang-orang yang mulhid, nanti akan kita jelaskan sedikit, akan kita singgung apa arti ilhad dalam nama dan sifat ini. Sayujzauna ma kanu ya'malun, ini adalah ancaman Allah, akan kamu balas apa yang mereka lakukan. Tunggu tanggal pembalasannya, bahasa kitanya gitu ya. Naam. Dalam surat Naam Al-Isra ayat 110 Allah katakan qulidullah awidur rahman. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, ud'ullah, sambatlah hanya nama Allah. Berdoalah hanya kepada Allah, sembahlah Allah. Awidur rahman, atau sambatlah namanya Rahman. Ya. Berdoalah dengan nama Rahman. Ayyamma tad'u, kapan saja kalian berdoa, kapan dan di mana saja kalian berdoa, falahul asmaul husna. Ketahuilah bahwasanya dia memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang sangat indah. Dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allahu akbar. Allah yang tidak ada ya ilah yang berhak disembah kecuali dia, lahul asmaul husna. Dia memiliki nama-nama yang sangat indah. Ya, yang lebih rinci lagi, yang Masya Allah, saya paling nikmat ketika baca ayat ini. Ya, nanti antum baca di akhir surat Al-Hasr. Gimana kata Allah? Huwallah. Dialah Allah. Siapa Allah? La alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Huwar Rahmanur Rahim. Huwa, dialah Allah. Huwanya kembali kepada Allah ya. Karena ya, sebagai orang kafir, orang musyrik dahulu mengatakan ini banyak Tuhan. Lah, nama-nama ini bukan nama-nama yang berbeda. Dat yang berbeda. Dat yang sama. Itu Allah. Makanya huwa. Maksudnya kembali kepada Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Huwa Allah. Kembali lagi. Huwa Allah. Alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun.
Maha suci Allah dari yang mereka sekutukan. Huwallah, ya salam. Dialah Allah. Ya Allah sendiri menjelaskan tentang dirinya. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, lahul asma'ul husna. Sebutkan sebagian namanya lalu dirapel, lahul asma'ul husna. Baginya memiliki nama-nama yang baginya dia memiliki nama-nama yang sangat indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua yang di langit dan bumi dan Maha gagah dan Maha bijak. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya. Jadi itu yang pertama. Keyakinan kita sebagaimana kabar Allah, Allah memiliki nama dan nama-nama yang indah, maka kita menetapkan bagi Allah nama ya sesuai yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga ditetapkan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah serta dikabarkan oleh Allah. Taib. Sehingga ma'asyiral muslimin, datanglah dalam Al-Qur'an, kalau kita baca Al-Qur'an dari A sampai Z, akan kita dapatkan Masya Allah banyaknya nama Allah. Ya, tidak sedikit nama Allah. Nah, yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ini ada kabar gembira nih buat kita. Buat ana, buat antum, buat kita semuanya. Apa itu? Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Allah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 99 nama, man ahsaha, dan siapa yang bisa yang barang siapa yang bisa menghitungnya, dakhalal jannah. Allahu akbar. Allah memiliki 99 nama. Ya, Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama yang disifati khusus 99 nama ini, yaitu siapa yang bisa mendapatkannya, menghitungnya. Nanti kita juga akan sedikit bahas sedikit ya tentang apa mana ihsa di sini. Menghitung apa sekedar menghitung, menghafal atau ada konsekuensi lain. Karena ya balasannya begitu gagah. Kata Nabi, siapa yang dapat ihsa, menghitungnya, dakhalal jannah. Ya, dijamin masuk surga. Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah keutamaan gagah. Subhanallah. Antum tidak tertarik? Yaitu untuk kita mencari nama-nama Allah. Menghitung nama-nama Allah. Dalam Al-Quran. Penting ya. Jadi coba antum baca Quran dari awal sampai akhir. Lalu antum garis. Atau antum tanda itu. Ya, antum tanda itu. Ya, nama-nama tersebut dalam Al-Quran. Sehingga antum dapat. Yaitu 99. Kalau tidak dapat 99 berarti antum cari dalam As-Sunnah. Ya, 99. Maka kata beliau, siapa yang menghitungnya dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang gagah. Ya, keutamaan yang gagah tentang bagaimana ketika kita bisa menghitung dan mencari dan mendapatkan 99 nama Allah. Lalu dilanjutkan, wa huwa witrun yuhibbul witr. Dan dia ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Di sini 99, kenapa ganjil? Ganjil ya. Dan dia pun maha ganjil. Wahidul ahad. Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Masya Allah, Ustaz, gak usah nyari Ustaz. Ya, itu di dalam sampul Quran ada tuh 99. Ya, sudah ada Ustaz ya. Lah, kaum muslimin rahimakumullah. Ya, penentuan nama 99 itu sebetulnya yang kita dapatkan dalam ya apa namanya lembaran apa itu namanya sampul mushaf ya, itu adalah bagian daripada usaha para ulama, ijtihad para ulama. Antum gak usah nyontek, nyari sendiri. Antum gak usah nyontek, nyari sendiri. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita temukan ya ada dalam apa itu
sampul Quran ya, kadang-kadang kita dapatkan tuh nama-nama Allah, sepakat para ulama bahwa ahlul hadis bahwasanya itu bukan hadis. Saya katakan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah di sini. Dalam Majmu' Fatwanya ya jilid ke-22 halaman 483 beliau mengatakan inna tis'a wa tis'ina isman, bahwa penyebutan 99 nama kata beliau lam yarid fi ta'yini hadisun sahih, tidak pernah ada hadis yang sahih di dalam menyebutkan nama 99. Jadi dalam penyebutan 99 nama itu Nabi cuma memberikan isyarat saja. Allah memiliki 99 nama, siapa yang dapat menghitungnya maka dijamin surga. Maka kaum muslimin, penyebutan 99 nama itu adalah bukan dari hadis. Tidak ada hadis yang sahih. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa asyhara ma 'indan nas, yang masyhur yang kita ketahui yang ada di tengah manusia fiha hadis Tirmidzi. Hadis itu dalam Sunan At-Tirmidzi alladzi rawahul Walid ibn Muslim, yang diriwayatkan oleh Walid ibn Muslim an Syuaib an Abi Hamzah, dari Syuaib dan Abi Hamzah ya, wa hufadhu al hadis yaqulun, dan para penghafal ahli hadis, para hufadh dari ahli hadis mengatakan hadhihi ziyadah mimma jama'ahul Walid ibn Muslim. Oh. Ya. Jadi penyebutan 99 nama setelah hadis yang tadi itu adalah tambahan dari Walid bin Muslim sebagai bentuk ijtihad beliau. Boleh, boleh. Ya, tapi jangan dianggap itu hadis. Dan subhanallah, kesempatan masih terbuka kaum muslimin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat kitab para ulama, ya, Masya Allah, mereka Syekh Utsaimin dalam kitabnya Qawaidul Muslah juga menyebutkan 99. Ya, termasuk di sini Syekh Al-Hafidz Al-Hakami menyebutkan di sini. Contoh kata beliau di dalam surat Al-Fatihah ada 5 nama kata beliau. Dalam surat Al-Baqarah ayat ada 33 nama. Dalam surat Al-Imran ada 6 nama. Dalam surat An-Nisa ada 7 nama. Maksudnya 7 nama tambahan dari sebelumnya ya. Ya, dan seterusnya. Jadi di sini kesempatan yaitu kita mencari nama-nama Allah. Namun ketahuilah jamaah sekalian, ini penting bagi antum semuanya. Mungkin antum bertanya, Ustadz, apakah nama Allah hanya 99? Jawabannya gimana? Yang sahih? La. Nama Allah bukan hanya 99. Nama Allah yang sahih tidak terhingga. Loh, Ustadz, gimana tidak terhingga? Bukankah Allah tadi Nabi bilang innalillahi tis'atan wa tis'ina asma? Allah memiliki 99 nama. Naam, namun itu bukan penentuan jumlah. Yang disebut, yang dimaksud oleh Nabi 99 nama tersebut 99 nama yang memiliki sifat khusus. Itu yang mendapatkannya dijamin surga. Contoh kayak begini. Para ulama sering mengkiaskan dengan saya punya 99.000 yang saya siapkan untuk berinfak. Paham kan? Saya memiliki uang 99.000 yang saya siapkan untuk berinfak. Pertanyaan, apakah uang saya hanya 99.000? Tidak. Mungkin uangnya lebih dari itu ya, 1 juta bahkan mungkin. Ya. Nah, maksudnya 99.000 ini memiliki sifat khusus, apa itu? Yang disiapkan untuk berinfak. Tapi bukan berarti uang dia cuma 99 sama. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 yang disiapkan untuk siapa yang mampu mencarinya dijamin surga. Namun bukan berarti nama Allah ya. Jadi awas ya, jangan sampai ada kekeliruan pemahaman. Bahwasanya nama Allah terbatas. La. Nama Allah tidak terbatas. Nama Allah bukan hanya 99. Namun nama Allah tidak terbatas. Mana dalilnya Ustaz? Ya. Naam, yaitu hadis subhanallah, hadis tentang Nabi mengajarkan kepada kita doa ketika kita sedih. Ketika kita galau, ketika kita ada masalah, dirundung kegundahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, na'am, dalam hadis yang sahih, ya,
Oh, dalam riwayat Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dengan riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, ma asaba ahadun qattun hammun wala haznun. Tidaklah seseorang dirundung ham, gundah, haznun, kesedihan, kegundahan. Ya, faqala, lalu dia mengatakan, lalu dia berdoa dengan doa ini, kata. Tidaklah seseorang ditimpa kesedihan, kegalauan, kegundahan, lalu dia mengucapkan doa ini. Allahumma inni abduk, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, wabnu abdik, dan anak dari hamba-Mu, wabnu amatik, dan anak dari hamba, yaitu wanita-Mu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan-Mu, madin fiyya hukmuk, ketetapan-Mu telah berlaku padaku, adlun fiyya qada'ik, sangat adil semua ketetapan-Mu atasku, maka as'aluka, aku memohon kepadamu. Nah, perhatikan. Bikul ismin huwalak, dengan semua namamu. Bikul ismin huwalak sammaita bihi nafsak, dengan semua nama yang kau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitab, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, Al-Quran. Nama yang diturunkan dalam kitab Al-Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada seseorang yang au ahad 'allamta, kau ajarkan ahadan kepada seorang dari makhluk, maksudnya hamba-Mu, yaitu Muhammad, para nabi. Nah, di sini lalu kata awista'sarta bi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau sembunyikan dari nama di urusan gaibmu, dalam perbendaraan gaibmu. Di sini berarti ikhwani, awista'sarta, ada nama-nama yang Allah sembunyikan dalam pembendaraan ilmu gaib Allah. Nah, lalu doanya antaj'alal qur'ana al-'azima rabi'a qulubina qalbi, ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini sebagai penenang hatiku, wa nura sadri, cahaya duka dadaku, wa jalaa huzni, untuk bisa membuka kesedihan dan kegunaanku. Maka kata Nabi, illa adhaballahu haznahu wa hammahu, kecuali Allah akan hilangkan kesedihan dan kegalauannya, wa abdalahu makanahum farha, dan dijadikan pengganti kebahagiaan. Subhanallah. Maka di sini ayul ikhwanakumullah, na'am, apa yang sahih bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala, ya, nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Ya, yang sahih. Namun ada memang nama yang perlu kita cari nih. Ya, jadi coba, Ustaz, apakah ini cuma Ustaz yang bisa? Enggak, ya. Semua antum bisa. Coba antum baca Al-Fatihah coba. Bisa nggak dapat? Dapat. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Belum lagi Allah sebelumnya, 5 benar katanya kan? Kan? Atau bisa baca Al-Baqarah. Ya. Dalikal kitabu la raiba fil muttaqin, alladzina, belum ada tuh ya. Alladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma yunfiqun. Belum ada, terus saja. Ya. Siap antum? Dikasih PR sama Anan ya. Ya. Hatamkan 30 juz, antum akan dapatkan nama-nama tersebut sehingga antum dapat keutamaan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit mungkin kita tambahkan makna ihsa. Ya. Apa makna ihsa di sini? Siapa yang bisa menghitungnya ya? Siapa yang menghitung itu? Belum mengatakan di sini, waqtalafal ulama fi makna qaulihi man ahsaha. Para ulama berselisih apa makna daripada ihsa. Siapa yang bisa menghitungnya, mencari, menghitungnya, mendapatkannya. Dari 99 nama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Ya. Qala al-Bukhari wa ghairi minal muhaqqiqin, kata Imam Bukhari dan yang lainnya mengatakan maknaha hifdhuha, yaitu menjaganya dan menghafal. Ya. Wa ana ihda riwayatain mufassir al-ukhra, itu menjaga dan menghafalnya. Wa qala al-Khattabi, al-Imam Khattabi mengatakan, ya, yahtamilu wujuhan, ya, maksud menghitung ini bisa memiliki makna yang memiliki beberapa wajah, beberapa makna. Pertama, ya, ini al-Imam Khattabi rahimahullah. Kalau tadi Imam Bukhari mengatakan apa? Hifdhuha, menjaganya. Sebetulnya kalimat hifdhuha ini dalam, ya, menjaganya. Maksudnya menjaganya apa nih? Dari kita mulai
mencarinya. Lalu kita temui 99. Lalu setelah itu kita apa? Kita menghafalnya, menjaganya. Lalu setelah itu kita apa? Menjaga konsekuensinya. Ya. Oleh karena itu lebih jelas lagi perkataan Imam Khattabi di sini. Kata beliau pertama maknanya ayyu'adduha hatta yasawfiha. Pertama menghitungnya, nyari. Antum cari ya 99 nama itu. Yang kedua yaitu al-itaqah. Ay man ataqal qiyam bihaqqi hadil asma wal amal bimaqtadaha. Yaitu berkemampuan mengamalkan konsekuensinya. Jamaah, mengamalkan konsekuensinya. Lalu beliau contoh di sini. Ya, fa idza qala ar-razik. Ya, maka kata beliau wa huwa ayya'tabira ma'aniha, dia mentadaburi, mengambil ibrah dari maknanya, fa yulzima nafsahu bimuwajibiha, maka dia lakukan konsekuensinya. Contoh kata beliau, fa idza qala ar-razik ar-razzaq. Ketika kita mengetahui di antara nama Allah apa akhi? Razzaq, maka wasiqa birrizqi, dia percaya bahwasanya tidak ada yang pemberi rezeki kecuali Allah. Wa kadza sairul asma. Begitu. Ya, ketika kita mendengar apa contohnya lagi? Al-Muhyi, kita percaya bahwasanya tidak yang menghidupkan kecuali ya Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Tidak, kita percaya tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisuha al-muradu biha al-ihatatu bi jami'i ma'aniha. Oh, yang ketiga, yaitu kita meliputi semua maknanya. Memahami dan meliputi semua maknanya. Wa qila ihsuha amil biha. Dan ada yang mengatakan mengamalkan isi kandungannya. Mengamalkan isi kandungannya. Contoh kata beliau Al-Hakim. Kalau kita mengatakan Al-Hakim, maka sallama li jami'i awamirihi wa aqdari. Maka dia Al-Hakim maha bijak, maka dia berserah diri dengan semua perintah dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan Al-Quddus kata beliau, ya, kita mengatakan di antara nama Allah Al-Quddus, maka istahdara kaunahu muqaddasan munazzahan an jami'in naqais. Maka kita wajib yakin dan percaya bahwasanya Allah itu suci dari segala kekurangan dan aib, dan seterusnya. Ya. Lalu kita bacakan ya kesimpulan muallif di sini. Kata beliau wadh-dhahir, yang nampak. Ya, kesimpulannya ya anna makna hifdzuha wa ihsauha, bahwasanya arti menjaga dan ihsa, yaitu menghitungnya, huwa pertama ma'rifatuha, mengenalnya. Ya tadi mengenalnya. Kita mengenal nama-nama tersebut sampai kita dapat 99. Lalu wal qiyamu bi ubudiyatiha, dan kita melaksanakan konsekuensi penghambaan kepada Allah dari makna, yaitu nama-nama tersebut. Dari makna nama-nama tersebut. Contoh tadi akhi, ya subhanallah, cuma anak ingin tanya antum. Ketika Allah, makanya gini. Dulu ketika kita belajar nama dan sifat, akhi, asma wa sifat, kita belajar pertama namanya, lalu artinya. Oke, dalil-dalilnya. Yang lebih penting apa? Yang tidak kalah penting apa? Para ulama sering mengatakan kita harus mengenal maslakul hayah. Apa faidah yang kita dapatkan dari dalam kehidupan kita dari mengenal nama ini? Namanya apa tadi? Faidah maslakiyah namanya. Ya, maslakul hayah. Faidah maslakiyah apa yang bisa kita ambil dari mengenal nama ini dalam kehidupan kita? Contoh, anak ingin dengar, kita coba. Di antara nama Allah misalkan Al-Alim, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang membuat kita yang bisa kita amalkan kehidupan kita? Maka tentunya subhanallah, kita menambah semangat beribadah. Kenapa? Karena walaupun kita sendirian, Allah tahu. Al-Alim, Allah Maha tahu. Dan kita pun menjadi semakin takut kepada Allah dari melakukan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada tempat kita bermaksiat, beda ruang dan waktu, kecuali Allah tahu. Begitu As-Sami, begitu Al-Basir. Ketika kita dengar Al-Ghafur, ya Allah, maka kita bergegas, Allahu Akbar. Segala meminta ampun ketika punya dosa. Karena kita yakin dia Ghafurut Tawwabur Rahim. Ketika kita mengatakan Ar-Razzaq,
Maka jangan antum bergantung masalah rizki kecuali siapa? Yang memberinya, Allah. Begitulah, itu namanya faidah maslakiyah. Makanya Allahu Akbar, wallahi kekuatan tauhid, kekuatan iman, antum bisa dapatkan dengan antum mengetahui asma Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Sebagaimana kata beliau kama annal Quran la yanfa'ibdu al-fadhihi, sebagaimana Quran tidak manfaat sekedar menghafal lafadznya, man la ya'malu bihi, lalu dia tidak mengamalkan apa yang di dalamnya, bal ja'al ya murraq fid din annahum yaqra'una al-Quran. Bahkan ada yang dikabarkan Nabi, orang-orang yang meresap dari agama sementara padahal mereka membaca Al-Quran, ya. Nah, masul muslimin rahimakumullah. Ada 2 pembahasan lagi, masih bisa mudah-mudahan ya waktunya. Sedikit yaitu tentang setiap nama Allah, jamaah sekalian, ada memiliki 3 dalalah. Ya. Setiap kita membaca nama Allah, dan inilah yang dimaksud dengan husna juga. Bagaimana nama husna? Itu memiliki menunjuki 3 perkara atau menunjukkan 3 perkara. Ya. Terdapat di dalamnya 3 perkara atau menunjukkan 3 perkara. Disebut ini dalalah. Dalalah itu menunjukkan sesuatu. Sekali lagi, setiap kita nyebut nama Allah, dalam setiap nama Allah, ya maka menunjukkan 3 perkara. Pertama disebut yaitu dalalatul mutabaqah. Yang kedua dalalatul tadammun, yang ketiga dalalatul iltizam. Sekali lagi, dalalah mutabaqah, dalalatul tadammun, dalalatul iltizam. Oke. Kita contohkan. Sebelumnya, apa itu dalalah mutabaqah? Dalalah mutabaqah maksudnya setiap nama menunjukkan kepada zat Allah. Setiap nama apapun menunjukkan kepada satu zat, namanya apa? Allah. Saya ingin tanya, Ar-Rahman, siapa dia? Allah. Ar-Rahim, siapa dia? Allah. Al-Ghafur, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Maka dalalatu ismi ta'ala Ar-Rahman ala dzatihi azza wa jalla mutabaqatan. Bahwasanya dalalah mutabaqah, ingat ya kalimat mutabaqah, ayyutabiq dzatihi ta'ala. Yaitu sesuai dengan ya menunjukkan atas zat Allah. Maka dalam mutabaqah setiap nama menunjukkan atas satu zat namanya Allah. Rahman, Rahim dan seterusnya. Satu. Yang kedua, wa ala sifatir rahmah tadammunan. Yang kedua adalah tadammun, yaitu cakupan. Mencakup. Tadammun, ya tadamman. Cakupannya apa? Yaitu wa ala sifatir rahmah, menunjukkan atas sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu rahmah, itu disebut dalalatul tadammun. Sekali lagi, apa namanya? Dalalatul tadammun, menunjukkan atas sifat yang terkandung di dalamnya. Dan antum ketahui dan wajib kita yakini bahwa setiap nama Allah mengandung sifat. Dan memiliki sifat yang tinggi. Ar-Razzaq, ya memang sifatnya ar-rizq. Ya, memberi rizki. Ar-Rahman, sifatnya rahmah. Al-Muhyi, memang dia yang menghidupkan. Ya. Al-Mumit, As-Salam, dan seterusnya. Maka setiap nama Allah mengandung sifat, itu namanya dalalat tadammun. Lalu, ada dalalatul iltizam. Yaitu menunjukkan atas sifat-sifat yang lain yang berhubungan. Ya, contoh di sini tadi disebutkan sifat rahmah. Sifat rahmah berarti menandakan bahwasanya dirinya apa? Ya. Naam. Dia al-haya, dia hidup. Ya. Dia hidup. Lalu dia juga mendengar, dia melihat. Ya. Dan dia lihat, Masya Allah, yang menciptakan, memberikan rizki di antara sifat rahmannya Allah. Artinya ada lawazim, konsekuensi dari nama tersebut. Konsekuensi dari sifat rahmat berarti Allah mawjud, Allah ada. Sifat Allah. Di antara konsekuensinya Allah hidup, ada. Nggak mungkin Rahman kalau mati. Ya Allah mun'im, pemberi nikmat. Ya, nggak mungkin Rahman kalau tidak kasih nikmat. Allah razik, ya. Nggak mungkin dia razik kalau dia tidak Rahman.
dan seterusnya. Maka ya ada yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengannya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah sekali lagi, setiap satu nama dari nama Allah mengandung 3 perkara. Satu, dalalatul mutabaqah, mengandung atas dat Allah, datnya. Yang kedua, mengandung sifatnya, ya, mengandung sifat dia di dalamnya. Yang ketiga itu ya berkonsekuensi, yaitu ada hubungan dengan sifat-sifat yang lain. Hubungannya dengan sifat yang lain disebut dalalatul iltizam. Coba diulangi pertama apa? Dalalatul mutabaqah, menunjukkan atas datnya. Dalalatul tadammun, ya, menunjukkan atas sifatnya. Dalalatul iltizam, yaitu konsekuensi, yaitu menunjukkan atas nama-nama lain yang terhubung, yang berkaitan dengan nama tersebut. Contoh tadi Rahman menandakan dia hidup. Ya, dia Rahim, dia juga Razzaq, dia juga Ghafur karena dia Rahman, ya kan gitu ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Satu perkara lagi, mohon maaf ini, ya, satu lagi itu tentang naudzubillah yang tadi dikabarkan dan diancam oleh Allah, orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Ilhad. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 180 tadi. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, fad'uhu biha, maka berdoa dan beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Wadarul ladina yulhiduna fi asmahi, dan tinggalkanlah orang-orang yang tersesat, yang menyimpang dalam perkara nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan balas, tunggu tanggal balasannya, kata Allah, ya. Maka di sini ikhwan, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yaitu ilhad, ketersesatan, penyimpangan dari dalam bab asma wa sifat, bab nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, begitu Ibnu Juraid dan Mujahid, siapa mereka? Kata mereka itu yulhiduna humul musyrikun adalu bi asma'illahi ta'ala am alaihi fasamu awsanahum fazadu wa naqasu. Ya, intinya bahwasanya mereka ada orang musyrik di zaman itu yang mereka menamai nama-nama menamai nama-nama Tuhan mereka dengan nama Allah. Contoh apa? Kata beliau di sini, contoh Allah apa? Al-Lata. Al-Lata dari al-ilah. Allah. Lata. Jadi ada patung mereka namanya Lata. Itu dari kalimat al-ilah. Al-Uzza. Ada patung mereka namanya Uzza. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Uzza. Ternyata dari Al-Aziz. Manat. Di antara patung mereka namanya Manat. Dari Al-Mannan. Yang memberikan nikmat. Allah. Mereka namain ya patung-patung mereka dengan Allah. Di hari ini pun ada. Maka menamakan atau Al-Karim, keramat. Ya, ya? Ada batu keramat, ada pohon keramat, ada kuburan keramat. Dinamakan dengan nama mustaq dari nama Allah, Karim. Musibah ini. Lah, tidak boleh. Ya. Ini termasuk ilhad. Intinya, menamakan sesembahan selain Allah. Dari makhluk-makhluk Allah dengan nama-nama Allah. Dan jangan lupa hari ini pun ada tadi. Contohnya Kiai Selamat. Dari As-Salamah. Keramat-keramat. Kuburan keramat. Ya, pohon keramat. Ini keramat. Dan seterusnya. Dari Karim. Dari Karamah. Dan itu Allah SWT. Maka na'udzubillah. Itu yang pertama, ya. Naam. Ayul ikhranukumullah. Namun di sini. Mu'alif menyimpulkan, jamaah sekalian, Mu'alif menyimpulkan ada 3 makna. Ada 3 makna atau 3 arti ilhad. Kita singkat saja. Pertama, ilhadul musyrikin tadi. Ilhad atau penyimpangan, kesesatannya orang musyrik dengan menamakan nama patung-patung mereka dengan nama Allah. Dan sekarang pun ada tadi Kiai Selamatlah, keramat, ya, na'udzubillah. Sehingga orang terpukau dengan kalimat-kalimat tersebut. Bahkan tadi ada yang dinamakan ada pohon atau batu Quran misalkan seterusnya. Ya, yang kedua yaitu ilhadul musabbihah. Ilhadnya musabbihah. Ya, di antara kesesatan penyimpangan itu menyerupakan nama Allah dengan nama makhluk. Nama Allah dengan nama makhluk. Diserupakan. Ya. Allah Al-Alim, na'am, sama dengan alim Allah. Allah Sami, mendengar, ya sama. Pendengarannya sama dengan makhluk. Penglihatannya sama dengan makhluk. Sesat ini jelas.
Tangan Allah seperti tangan makhluk. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Na'udzubillah. La. Namanya musyabbih. Allah telah bantah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Yang ketiga, yaitu ilhadnya nufat. Ya, ilhadnya orang-orang yang menafikan, meniadakan nama Allah. Ya. Naam. Ada dua ikhwan. Ada dua orang-orang yang menafikan nama Allah. Yang mereka tidak mengimani, meniadakan. Pertama, yaitu orang yang betul-betul meniadakan nama Allah. Terus gimana itu? Kata mereka, Allah Sami. La, Allah nggak punya nama Sami. Basir. La, Allah nggak punya nama Basir. Subhanallah. Lalu apa itu dalam Al-Quran? La, itu katanya kalimat-kalimat yang tidak bermakna. Allah. Seperti simsalabin abrakadabra. Nggak tahu apa artinya. Jadi mereka menafikan semua nama Allah. Atau sebagian mereka mengatakan, kami mengimani itu nama Allah, kami mengimani lafaz-lafaz itu, tapi tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Ya, mereka mengatakan, ya, kata beliau di sini, sarhu binafil asma matadumi alaihi minal ma'ani was, ya, naam, asbatu alfadu asmahi duna matadamatut minas sifatil kamal. Mereka menetapkan bagi Allah nama-nama tersebut, namun kata mereka tidak memiliki makna, tidak mengandung sifat. Berarti gimana? Kata mereka Rahmanun bila rahmah, Alimun bila ilm, Hakim, na'udzubillah. Kata mereka Rahman tanpa ada sifat rahmah, Alim tanpa tidak sifat ilmu. Artinya Allah betul namanya Alim, tapi nggak punya sifat ilmu, nggak ada sifat ilmu. Mereka nafikan sifat dari nama tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ini bentuk ilhad, ya, kesesatan yang pasti na'udzubillah. Jalan yang paling tengah ada jalan adalah Ahlussunnah. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Ini belum selesai Ustaz. Kita baru bahas nama. Belum, nanti sedikit kita jelaskan tentang sifat. Namun sebetulnya tentang sifat akan datang pembahasan secara umum nanti secara khusus setelahnya. Insyaallah kita ya sampai sini saja dulu. Al-Akh Ihsan, barakallahu fikum. Mohon maaf bila terlalu panjang. Semoga dari apa yang dijelaskan ya ada faidah-faidah ilmiah yang naam kita dapat ketahui dan menambah keimanan kita kepada Allah. Intinya bagaimana subhanallah kita ya mengimani dengan benar dan subhanallah juga memaknai, memahami dan mengetahui konsekuensi dari nama dan sifat Allah sebagai penyempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus tadi pembahasan kita, Allahu Akbar, pembahasan yang indah terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berusaha mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya ya nasihati untuk diri saya dan semuanya, ikhwani, jangan asing dengan nama Allah. Sebagaimana antum tidak asing dengan nama orang tua antum, nama abah antum dan seterusnya, nama orang-orang yang antum cintai. Tentunya nama Allah harus lebih utama untuk kita kenal. Kita bahkan kita pahami, kita maknai kandungannya dan kita amalkan konsekuensi di balik nama-nama tersebut. Dan apalagi Masya Allah kita punya usaha untuk menghitungnya, Masya Allah ya, sampai kita dapat 99 ada jaminan surga. Namun tidak sekadar menghitung, itu kita juga mengamalkan, yaitu konsekuensi dari nama-nama tersebut. Dan kita berlindung kepada Allah dari kesesatan yang hari ini kita dapatkan, bahkan semenjak zaman para ulama. Maka kembalilah kepada pemahaman Ahlussunnah dalam perkara nama, isbat nama dan sifat ini, karena bila sesat tersesatlah kita. Karena ini bagian daripada perkara tauhid yang wajib lurus, tidak boleh sedikit pun melenceng, ya, dan kuat tidak boleh sedikit pun retak, ya, sehingga insyaallah kita menjadi orang-orang yang bisa mengenal Allah dengan sempurna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.